warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, ataupun tengah malam untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman berbasis objek satu. Oke, baik ya teman-teman. Di materi untuk pertemuan ketujuh ada satu lagi ya tambahan nih sebagai pengayaan buat teman-teman mengenai pengorganisasian kelas. Ini terdiri dari package, kemudian Java Archive atau JAR, Java API Library, dan Documentation. Nah, yang pertama mengenai package, selama ini sebenarnya kita sudah buat ya package ini teman-teman, tapi kita belum tahu mungkin apa itu artinya. Package adalah koleksi dari beberapa kelas dan interface yang berhubungan dan menyediakan proteksi akses untuk pengelolaan namespace. Nah, kalau kita bikin selama ini, misalnya satu buah package itu diisi untuk beberapa kelas, dan sebelumnya juga ada ditambahkan interface ya, satu sama lain itu sebenarnya saling terhubung. Kemudian bisa digunakan juga untuk proteksi akses kan. Kalau kita gunakan akses modifier untuk protected dan juga untuk default ya, yang tanpa tanda itu kan proteksi aksesnya di dalam package yang sama. Selain itu juga untuk pengelolaan namespace ya, nanti untuk pemanggilan-pemanggilan dengan isi dari package itu bisa digunakan. Satu package itu sebenarnya adalah satu folder di file system. Jadi kalau teman-teman buka projectnya Java teman-teman, satu package itu kita bikin satu folder. Package itu berguna untuk mengorganisasi file dalam suatu project atau library ya. Biasanya yang satu bagian saling terhubung itu diletakkan satu package yang sama. Nama package menggunakan lowercase. Ya, kita sudah tahu ya. Menuliskan untuk package itu huruf kecil semua. Nah, sebenarnya penulisan nama package yang baik itu menggunakan nama domain dari perusahaan dengan susunan terbalik ya. Bukan misalnya kayak kemarin pertemuan 1, pertemuan 2 itu masih belum pas. Sebaiknya nama dari domainnya. Kemudian ditambah nama package-nya. Contoh misal nih, com.brandmatics.kendaraan. Itu berarti package-nya kendaraan padahal teman-teman. Ditambahin ada domainnya yaitu brandmatics.com. Ya, ini sebagai pengenalan nama juga satu package dengan package lain biasanya dari perusahaan mana. Kalau misalnya selama ini kita gunakan Java hanya untuk latihan-latihan, hanya untuk belajar dasar, nanti kalau kita gunakan Java jadi project yang sebenarnya bisa jadi kita unggah ya kan ke Play Store gitu ya, bikin menggunakan Android misal. Nah, itu package-nya akan menjadi nama yang dikenali oleh Play Store-nya itu menggunakan nama domain perusahaan. Untuk menuliskan package itu dengan keyword package kemudian namanya ya. Contoh misal di sini ada package com.horseman.bigjava. Jadi cara bagus gitu kan untuk kita menuliskannya itu ditambahkan dengan nama domainnya ya di situ. Contohnya domainnya com.horseman itu. Nah, Big Java namanya. Jadi kalau misal nih selama ini kita bikin pertemuan 1, pertemuan 2, sedangkan saya punya misalnya domain namanya ediarosadi.com, maka harusnya com.ediarosadi.pertemuan 1. Misalnya kayak gitu tuh ya nama yang bagusnya yang disarankan. Nah, untuk dalam package, melihat isi package ini sebenarnya dia ada di dalam proyekan kita dengan folder yang satu sama lain saling terhubung ya. Contohnya project base-nya itu namanya ini nih misal, problem 1. Nah, di dalamnya ada package, tadi tulisannya com titik ya .horseman titik atau .bigjava ya kan. Itu berarti sebenarnya com di dalam com ada folder Horseman, ada folder lagi Big Java. Jadi yang kayak gini ini sebenarnya tadi ya teman-temannya com titik Horseman titik Big Java misalnya. Nah, package-nya kan ini nih penulisannya ya. Titik itu sebenarnya adalah garis miring atau susunan folder ya. Di dalamnya ada folder. Itu kalau di dalam penulisan yang menggunakan Java tadi ya. Jadi satu titik itu berarti nama folder jadinya. Nah, misal kita punya kelas Budi, ini di dalam package kelasku ya. Seperti ini, misal package kelasku ada kelas Budi untuk menampilkan tulisan kelas Budi gitu. Kita bikin lagi misal kelas Joko.
Ini juga berada di package kelasku. Berarti antara Budi dan Joko itu berada di dalam package yang sama. Ya, kelasnya yang berbeda. Kelas Joko dan kelas Budi tadi. Selanjutnya, ternyata kita mau bikin untuk fungsi utamanya di dalam kelas paket beraksi, teman-teman. Nah, kelas paket beraksi ini berada di package yang berbeda. Supaya kita bisa untuk memanggil atau menginstansiasi kelas dari Joko atau Budi tadi, karena dia berbeda gitu ya, nama dari package-nya, kita harus melakukan import dulu. Jadi dia akan dikenali. Nah, kita panggil misalnya import kelasku, nama package-nya, kemudian kelas yang diimport. Misalnya kelasku titik Joko. Baru nanti paket beraksi ini bisa memanggil kelas dari Joko. Kalau tidak diimport, dia berbeda paket itu nggak bisa. Ya, ini baru bisa nih kalau sudah diimport. Nanti sering banget kita akan mengimport kelas seperti ini, teman-teman ya. Ketika kita akan belajar lanjutan dari Java. Bisa jadi nanti kita mengimport kelas yang kita buat sendiri. Bisa jadi kita mengimport kelas yang ada dari package atau ada dari library orang lain. Nah, kita juga harus panggil dengan menggunakan import. Kalau misal ternyata kita mau mengimport banyak kelas yang ada di satu package, maka kita misalnya manggilnya kayak gini ya. Ini kan beda nih. Package-nya beraksi misalnya. Nah, kemudian di sini kita pengen mengambil kelas yang ada di package kelasku, tapi semuanya nih kita bisa kasih pakai tanda bintang. Jadi import kelasku kemudian titik bintang. Nah, itu artinya semua kelas yang ada di dalam package kelasku bisa kita panggil. Misalnya nih Budi, Joko itu kan semuanya tadi di dalam package kelasku ya. Tapi hati-hati juga kalau kita menggunakan bintang itu berarti semua kelas yang ada di situ akan dimasukkan, akan bisa dipanggil. Nah, ini tentu membuat juga nanti ketika kelasnya itu dikompil akan jadi berat. Akan jadi resource-nya akan jadi besar. Nah, jadi mesti diperhatikan juga apakah memang kita memerlukan banyak kelas yang mau dipanggil dari package itu. Kalau sedikit, disarankan untuk langsung saja memanggil nama kelas yang bersangkutan atau kelas yang memang mau dihubungkan tadi ya. Kalau misalnya kita bikin tadi ya di paket beraksi ini di luar dari kelasku, nah ini tadi strukturnya kayak gini berarti. Paket beraksi itu ada di luar, kemudian kelasku ini ada package ya, Budi dan Joko. Ini kan beda nih jadinya ya. Ini di luar, sedangkan ini ada di dalam package kelasku. Nah, supaya bisa dipanggil di paket beraksi, tadi harus memanggilnya menggunakan import. Ya, karena beda package-nya. Selain itu, teman-teman, kalau kita sudah membuat project kita nih di Java tersebut, kemudian kita pengen menjadikannya itu bisa dijalankan dimanapun, ya, tanpa harus misalnya mengcompile ulang dari setiap kelasnya, tinggal langsung jalankan aja ya. Selama ada tadi Java Virtual Machine, kita bisa mengkompresi dalam bentuk jar atau disebut Java Archive. Nah, Java Archive ini merupakan metode standar dari file yang berisi program Java. Di dalam jar ini menampung file kelas dan file lain yang dibutuhkan supaya program bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau sudah di-compile jadi kelas, digabung semua, itu disimpannya dalam bentuk Java Archive ini. Dia nanti tidak lagi membawa source code bawaannya, teman-teman. Jadi nggak bisa dibaca lagi source code kita. Nggak bisa di-copy lagi gitu ya. Nggak bisa diedit. Isinya itu sudah dirubah dalam bentuk bytecode, ya kan? Dalam bentuk kelas ini. Nah, kelas inilah yang kemudian bisa disebarluaskan. Ya, dipaketkan tapi dalam bentuk Java Archive. Kompresi ini dapat dilakukan setelah semua kelas dikompilasi. Tuh, jadi semua kelasnya digabung-gabung jadiin satu ke dalam bentuk jar. Gimana cara membuatnya? Kalau kita mau menggunakan command line secara manual bisa menggunakan ini ya. Misalnya perintah membuat file jar, kemudian strip, cfv, c itu create teman-teman, kemudian f itu verbose, f itu file name. Nah, jadi misal nih jar strip cfv nama file titik jar, jadi nama file yang mau dijadikan jar ya kita bikinnya. Kemudian kelas-kelas yang tadi digabung, file 1 titik kelas, file 2 titik kelas, gitu, dan kelas-kelas yang lainnya.
Nanti akan dikompresi ke dalam nama file titik jar ini. Nah, kalau sudah, jadi itu jarnya mau dilihat isinya apa misal. Ya, kelas-kelasnya apa aja. Kita bisa buka dengan jar strip tfp nama file titik jar. Nah, nanti akan bisa kelihatan ya di dalamnya ada kelas apa saja. Ada file apa aja. Kalau mau mengekstrak bisa pakai jar strip xvv nama file titik jar. Maka nanti akan terekstrak isi di dalam filenya. Nah, kalau mau dibuka pakai aplikasi konversi, misalnya seperti WinRAR gitu ya teman-teman, WinZip itu juga sebenarnya bisa untuk dilihat langsung isi di dalamnya. Selain itu, di dalam nanti file Java Archive tadi akan dibuatkan yang namanya jar manifest. Otomatis dibuatkan. Letaknya ada pada folder meta inf. Nah, isinya itu adalah deskripsi dari file-file yang ada di dalam file jar tadi. Jadi otomatis pada saat kita kompresi, dibikinkan folder namanya meta inf, kemudian ada file yang namanya jar manifest. Itu menjelaskan apa saja sih file-file yang ada strukturnya yang di dalam dari file jar tersebut. Ya, jadi ini ibaratnya petanya atau mapnya dari deskripsi file yang ada di dalam jaringnya tadi ya, Java Archive-nya tadi. Teman-teman, untuk lebih lanjut dan juga tentunya akan lebih banyak, kita mungkin membaca dokumentasi dari Java ya. Ada yang namanya API Documentation atau Application Programming Interface. Ini daftar kelas dan metode yang ada pada Java. Bawa-bawaan dari Java, ada kelas-kelas, metode-metode yang bisa digunakan. Sebelumnya kita misalnya contoh ada menggunakan kelas math kan, kelas matematika ya. Di dalamnya ada metode P. P itu untuk mengambil nilai 3,14 atau 22/7 ya, konstanta maksudnya ya. Konstanta itu mau diambil. Nah, itu taunya dari mana? Dari API documentation. Ya, bisa diakses misalnya di halaman ini ya, teman-teman. Contoh-contoh misalnya yang bisa kita gunakan ya dari library yang ada di Java, ada package misal namanya java.lang. Itu untuk language support. Contoh kelasnya itu adalah math yang pernah kita pakai. Nah, math itu ada di dalam package java.lang. Kemudian java.util. Itu untuk utilities. Contoh kelas yang mungkin bisa dipakai adalah random. Java IO untuk input output. Ya, kelas yang dipakai print stream. Java AWT, Abstract Windowing Toolkit. Itu contoh kelasnya color. Java Applet misalnya untuk web ya. Ada applet. Kemudian Java Net, networking. Untuk misalnya kelasnya socket. Kemudian nanti kalau berhubungan tentang SQL itu ada pakai package-nya java.sql. Itu untuk database access. Kelas yang dipakai misal resource set. Mau bikin pakai GUI, JavaX, Swing. Untuk Swing user interface ya, GUI-nya pakai Swing. Ada namanya G-button. Kemudian misalnya yang lain ada OMG, WW, WCCC, DOM itu untuk DOM XML. Misalnya kelasnya ada dokumen. Nah, ini banyak banget nanti di dalam package-package ini, contoh-contoh kelas yang bisa kita gunakan. Ya, jadi kalau kita mau membuat kode program lanjutan yang besar, bisa saja nanti kita panggil kelas-kelas yang memang sudah ada dan kita perlukan di dalamnya. Tanpa harus bikin lagi gitu ya, bikin ulang. Bisa juga sebenarnya selain yang ada bawaan dari Java, kita ambil package, kita ambil kemudian library, dan kita panggil kelas dari luar yang dari internet ya, yang sudah dibikinkan oleh komunitas. Nah, tinggal kita gunakan atau kita pakai untuk di dalam aplikasi kita sehingga kita developnya jadi lebih cepat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti mungkin temuan setelah UTS dan juga di PBO kedua itu akan makin banyak nih package-package ya, library-library yang kita akan coba gunakan. Nah, bisa teman-teman coba sambil pelajari dulu, sambil dibaca-baca apa saja kegunaan-kegunaan dari masing-masing library-library ini ya. Oke, baik. Cukup rasanya untuk tambahan ya untuk pertemuan ketujuh. Kita ketemu lagi nanti setelah UTS.